Shalom, saudaraku yang sangat amat dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya masih terus mengajak saudara-saudara sekalian untuk melanjutkan, meneruskan pengajaran mengenai ungkapan rahasia yang ada di balik pintu tirai. Sebenarnya sama dengan pengajaran kesempurnaan, sama dengan pengajaran anak laki-laki. Pada season yang lalu, terutama pada season Paskah 2023, 3 minggu yang lalu, telah dijelaskan bahwa untuk memperoleh nilai yang sangat baik, sebagaimana yang dilakukan oleh Abraham sebagai bapaknya orang percaya itu, bapak kita. Bagaimana dia memperoleh nilai yang sangat baik itu? Dia mengikuti proses yang dikatakan legal atau proses yang seharusnya, terutama untuk memperoleh nilai yang benar. Itu maka Abraham, kita masih ingat sedikit, dia memiliki dasar yang kuat, yaitu memiliki kepercayaannya kepada Allah. Itu sangat luar biasa. Pertama, dia sangat amat percaya bahwa Allah itu berkuasa membangkitkan orang mati. Yang kedua, dia sangat percaya bahwa Allah itu mampu oleh firman-Nya menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Ya, tentu sudah menjadi rahasia umum bahwa yang belum ada atau yang tidak ada itu adalah kesempurnaan. Dan itu yang sedang diadakan, dikerjakan oleh Allah melalui pengajaran anak laki-laki, pengajaran kesempurnaan yang dikemas dalam ungkapan rahasia ruangan Maha Suci ini. Dan mekanisme untuk supaya kita dapat memulih nilai yang sangat baik, itu tidak bisa tidak. Kita harus mengikuti mekanisme yang legal, mekanisme yang sah, yaitu melewati proses ujian. Ya, di sini
Sedikit saya ingin pada kesempatan season yang ke-46 ini untuk memberikan penekanan yang dalam terhadap mekanisme yang umum, karena saya teringat sewaktu anak saya mulai dari tahun berapa ya itu, 90-an sekian itu ada satu kelulusan yang oleh pemerintah Indonesia atau khususnya dari dinas atau Kementerian Pendidikan itu disertakan dengan yang namanya NEM, nilai ujian yang itu saya perhatikan di waktu itu banyak sekali orang yang tidak bisa mendapatkan nilai yang tinggi karena memang yang dinilai itu benar-benar nilai yang murni. Ya, nilai yang murni dari hasil ujian itu. Ya, kebetulan saya lupa pada lihat dari hasil NEM dari anak saya waktu itu. Ya, tidak banyak ya nilainya itu. Ada yang nilainya itu 5 atau berapa, saya lupa 5, 4 gitu. Tapi oleh pemerintah Indonesia, hasil nilai itu, nilai murni itu, NEM yang murni itu disahkan. Artinya diluluskan untuk bisa memenuhi persyaratan kelulusan. Ya, tetapi memang mungkin pemerintah waktu itu benar-benar ingin mengukur sejauh mana tingkat kualitas pendidikan yang ada di Indonesia ini kalau benar-benar diterapkan dengan nilai yang murni itu. Ya, itu bahkan menurut apa yang ada, bahkan banyak sekali orang-orang atau anak-anak kita yang nilai murninya itu sangat-sangat di bawah angka 3. Ya, 2, 1, jadi betul-betul dan orang yang bisa menilainya sangat baik itu ya bisa dikatakan tidak banyak. Tapi dalam kesempatan ini saya ingin memberikan satu penekanan yang dalam kepada kita bersama-sama bahwa apalagi kita ingin mencapai kehidupan yang sempurna dalam arti untuk memiliki nilai yang sangat baik, maka mekanisme yang Allah tetapkan sebagaimana yang dicontohkan oleh bapa iman kita, yaitu Abraham. Bagaimana Abraham untuk mendapatkan nilai yang benar, sebagaimana 3 minggu yang telah kita pelajari bersama, maka Abraham harus masuk di dalam yang namanya proses ujian iman, ujian kepercayaan kepada Allah. Dan ini perlu kita teladani, perlu kita contoh apa yang diimani oleh Bapa leluhur kita, Bapak Abraham.
orang pertama atau orang nomor satu yang percaya kepada Tuhan, yaitu Abraham memiliki kepercayaan kepada Allah yang sangat luar biasa, yaitu percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang mati. Dan Allah juga berkuasa untuk mengadakan apa yang tidak ada, itu menjadi ada oleh firman-Nya. Oh, ini satu landasan yang kuat, kepercayaan yang kuat, kepercayaan yang sangat-sangat mendasar yang dimiliki oleh Abraham. Oleh karena itu dia mendapatkan sebutan sebagai bapaknya orang percaya. Karena kepercayaannya kepada Allah itu sangat luar biasa. Dan itu pun oleh Allah tetap kepercayaannya Abraham itu diuji. Harapannya Abraham itu diuji oleh Tuhan. Ya. Dan dengan dasar kepercayaan dua hal tadi, Abraham percaya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang mati. Dan Allah berkuasa menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada oleh firman-Nya itu. Maka iman dan harapannya Abraham itu setelah diuji, maka dia lulus. Sehingga oleh Allah mendapatkan nilai yang benar. Sangat baik. Yaitu benar semua. Coba sedikit kita baca di dalam Roma pasal yang keempat. Itu langsung pada ayat Roma pasal yang keempat. Langsung saja ya, kita tidak berapa. Langsung pada ayat yang ke-20. Ya. Tetapi terhadap janji Allah, terhadap firman Allah, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ya, sekalipun ada dasar atau ada satu fakta, atau ada satu kenyataan bahwa sebenarnya secara manusia kondisi Abraham sudah tua, sudah umurnya kira-kira 100 tahun, apalagi rahim Sarah itu tertutup, mandul. Ya, dalam ilmu medis itu sudah tidak mungkin dia bisa melahirkan anak. Tetapi bagaimana dikatakan ayat 20 terhadap janji Allah, terhadap firman Allah, Abraham tidak bimbang. Bahkan dia memulakan, bahkan dikatakan ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan, apa yang telah ia firmankan. Karena hal itu atau hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Jadi oleh karena kepercayaan Abraham yang sungguh-sungguh terhadap firman-Nya itu, maka Allah mengatakan, Allah memperhitungkan, Allah menilai, Allah mengukur bahwa apa yang diperbuat, yang dipercayai oleh Abraham itu dinilai sebagai kebenaran, dibenarkan. Ya, kalau dalam penjurnalan atau penilaian, benar semua itu berarti 10 angkanya. Sangat baik, karena tidak ada yang salah, benar. Dan saya masih ingin mengajak kita bersama-sama membaca
Ayat 23 Roma 4 itu, kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepada Abraham, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi untuk mendapatkan nilai yang benar ini, itu bukan hanya untuk Abraham, tapi juga kita akan mendapatkan penilaian yang benar, akan mendapatkan nilai yang sangat baik. Karena apa yang kita lakukan, yaitu kalau kita percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, seperti imannya Abraham. Allah berkuasa membangkitkan orang mati. Dan itu sudah diwujudkan oleh Allah di dalam membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Bahkan Allah mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada oleh firman-Nya itu. Sehingga kalau kepercayaan kita seperti itu, maka kita juga akan memperoleh nilai yang benar. Atau menjadi kehidupan yang memiliki nilai yang sangat baik. Oleh karena itu, saya masih ingin memberikan pemahaman, penekanan tentang apa yang dihadapi, apa yang dialami oleh Abraham untuk mewujudkan, untuk mencapai nilai yang benar, untuk memperoleh nilai yang sangat baik. Itu tidak bisa lepas dari mekanisme yang harus dia alami. Masuk dalam proses ujian iman, ujian pengharapan, bahkan juga ujian kasih, sehingga Abraham dapat memperoleh predikat sebagai sahabatnya Allah, kata Yakobus pasal 2 ya. Jadi pada season ini saya ingin memberikan penekanan bahwa untuk memperoleh nilai yang sangat baik itu, seharusnya kita harus mencontoh kepada bapaknya orang percaya, bapak kita Abraham, yaitu mengikuti mekanisme yang Allah tetapkan, yaitu melalui proses ujian. Sangat perlu, apalagi di hari-hari ini atau minggu ini, anak-anak kita yang sekolah SD maupun SMP, bahkan SMA, bahkan nanti seterusnya, mereka sedang berada di dalam bulan-bulan ujian. Ya, itu memang satu mekanisme, satu proses yang tidak bisa kita tinggalkan atau tidak kita lakukan untuk memperoleh nilai yang sangat baik, supaya dapat melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Maka kita tidak bisa menghindari terhadap mekanisme yang dilakukan oleh Allah, yaitu ujian. Sedikit ini yang saya memberi penekanan yang dalam kepada kita,
Dan oleh kemurahan Tuhan, kita akan bersama-sama memperhatikan nasihat daripada Yakobus, Rasul Yakobus, yang menulis secara sungguh-sungguh bahwa ujian iman ini harus kita lalui. Apalagi kita yang ingin untuk menjadi kehidupan yang sempurna. Tidak bisa kita hindari. Oleh karena itu, dia mengatakan, seperti dikatakan di dalam suratan Yakobus pasal yang pertama, coba kita akan baca bersama-sama. Ayat yang kedua langsung saja. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Perhatikan ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Oh, ini ya memang kalau kita baca ayat ini sepertinya agak sedikit kontroversial. Ya, bagaimana orang-orang jatuh ke dalam berbagai-bagai percobaan itu disuruh oleh Yakobus Rasul untuk kita anggap satu kebahagiaan. Ya, sebab memang di dalam belajar mengajar, dalam sistemnya itu selalu menggunakan ukuran atau barometer untuk seseorang itu bisa masuk atau seorang murid itu bisa meningkatkan pendidikannya sampai di jenjang atasnya, itu harus mempunyai nilai. Karena ini menjadi ukuran untuk dia bisa melanjutkan ke pendidikan di atasnya. Upamanya dari SD, supaya bisa masuk ke SMP. Maka anak-anak SD itu, terutama yang kelas akhirnya, kelas 6, harus mengikuti ujian. Ya, seperti di sini ujian nasional. Dan kemudian itu nanti akan menjadi rujukan untuk nilainya itu bisa memenuhi syarat untuk masuk ke jenjang pendidikan di atasnya. Upamanya masuk SMP. Demikian juga yang SMP juga bisa masuk ke SMA. Demikian juga SMA. Setelah dia memiliki nilai yang berdasarkan ujian itu, dia harus memiliki nilai yang bisa memenuhi syarat untuk bisa masuk ke perguruan tinggi dan seterusnya ya. Jadi ini sudah menjadi hal yang wajar dan yang seharusnya. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin
mengajak kita bersama-sama secara khusus untuk bisa memahami begitu pentingnya kita mengikuti proses atau mekanisme yang seharusnya, apalagi kita ingin mencapai kehidupan yang sempurna. Itu menurut Rasul Yakobus harus ada tahapan. Yang pertama harus melalui ujian iman. Ya, supaya ujian iman kita itu dapat menghasilkan satu nilai, yaitu menghasilkan ketekunan, ketabahan. Ya. Bukan kita semakin merosot kalau kita menghadapi pencobaan, tapi kita semakin meningkat karena kita akan mempunyai ketahanan, ketekunan, ketabahan di dalam menghadapi cobaan itu. Ya, bahkan nanti ketabahan kita, kemampuan kita untuk bertahan dalam menghadapi pencobaan, karena itu merupakan proses ujian. Apakah kita bisa menghasilkan nilai yang sangat baik atau tidak? Sebab kalau nilai kita sangat baik, yaitu matang, maka kita akan menjadi kehidupan yang sempurna. Jadi untuk mencapai kehidupan yang sempurna, yang utuh, tidak cacat, dan tidak kekurangan suatu apapun, itu kita harus melalui tahapan, yaitu menjadi kehidupan yang tahan uji, menjadi kehidupan yang tabah, dan mampu untuk mengatasinya, yaitu yang disebut oleh Rasul Yakobus, kita semakin tekun, bukan semakin down. Ya, ini memang sudah dikatakan apa? Tidak bisa kita hindari, kecuali kalau memang kita tidak mau naik kelas, kecuali kalau kita tidak mau meningkat rohani kita, apalagi kita memang ingin masuk ke dalam ruangan maha suci, menjadi kehidupan yang sempurna, dalam arti memiliki nilai yang sangat baik, melalui proses yang legal, proses yang sah, proses yang seharusnya, yaitu lazimnya orang-orang belajar itu untuk bisa mengukur bagaimana tingkat pelajaran yang diterima itu, maka harus melalui proses ujian. Oleh karena itu Rasul Yakobus mengatakan, ya ini saya katakan agak kontroversial bagi orang yang tidak paham. Bagaimana kalau kita menghadapi pencobaan, kemudian kita harus dikatakan satu kebahagiaan, sehingga mungkin kita akan berontak dan sebagainya. Tetapi memang itulah yang seharusnya. Kita nggak bisa menghindari untuk mengukur sejauh mana kita belajar dan untuk meningkat ke jenjang selanjutnya. Bahkan kalau menurut Rasul Yakobus, sampai ke puncaknya, yaitu mencapai kehidupan yang sempurna, itu tidak bisa tidak, harus melewati proses ujian, dan ujian itu harus lulus. Sampai kita memperoleh ketekunan, ketabahan, kematangan, ketahanan di dalam menghadapi cobaan itu. Oleh karena itu, pada season yang berbahagia, season ke-46 ini, mari. Ini memang sudah menjadi
mekanisme, proses dari seseorang itu untuk bisa memperoleh nilai yang sangat baik, kehidupan yang sempurna, karena melalui proses yang legal. Jadi mungkin kalau kita bisa simpulkan, kalau orang itu memang tidak mau masuk dalam proses ujian, ya mungkin dibiarkan oleh Tuhan. Tidak perlu diberi atau tidak perlu dihadapkan kepada pencobaan. Ya, jadi di sini kita harus sangat paham. Karena memang dikatakan di dalam pasal yang ke-1 itu, dikatakan pada ayat yang ke-12, Yakobus 1 mengatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Berbahagialah orang yang tabah pada waktu ia mengalami cobaan. Ya, dan sebab apabila ia sudah tahan uji, mungkin dalam salinan bahasa Indonesia, sebab sesudah ia berhasil bertahan dalam cobaan itu, mungkin dalam salinan bahasa Indonesia yang lain dikatakan itu, karena sudah kamu lulus dari semua ujian itu, kamu akan diberikan mahkota. Jadi ini untuk dia mendapatkan mahkota. Ya pada umumnya di jenjang pendidikan yang ada di Indonesia ini, mungkin saya teringat cucu saya itu waktu TK, sekolah TK, baru dia itu mendapatkan toga, mahkota toga, topi, ya itu ya itu. Karena dia lulus atau selesai TKA, TKB, kemudian selesai, kemudian diberilah sertifikat dan kemudian memakai mahkota. Tapi yang jelas pada waktu SD, SMP sampai SMA jarang yang kelulusannya itu kemudian diberikan toga atau diberikan mahkota itu. Tapi kalau kita sudah masuk ke perguruan tinggi dan kelulusannya ini dan kemudian itu maka diberi mahkota dan kemudian ada satu benang yang oleh rektornya, oleh penyelenggara ujian itu, maka kemudian dia disematkan. Itulah gambaran dari apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa sesudah kita lulus dari semua cobaan, karena kita tabah, kita tahan dalam menghadapi cobaan itu, maka di balik itu ada mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah. Oh, haleluya. Jadi oleh karena itu saya ingin mengajak kita bersama-sama pada season ini untuk mari. Jangan kita anggap pencobaan-pencobaan yang kita alami. Bahkan kalau ayat yang lain ada mengatakan bahwa semua manusia itu berkeluh kesah, semua manusia itu mengeluh. Itu memang sudah keadaan manusia. Itu kodratnya manusia. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, itu tidak tidak berarti tidak kalau di dalam Tuhan itu memang sistematis. Ya. Ya, karena memang Tuhan mau agar kita umatnya ini oleh Tuhan
dibawa kepada satu proses yang semakin hari semakin meningkat rohaninya, semakin hari bahkan semakin mencapai sasarannya, yaitu menjadi kehidupan yang lulus di dalam ujian, berarti mendapatkan nilai yang sangat baik. Apalagi kalau lulusnya adalah lulus istimewa, seperti kata Sarah, lulusan cum laude itu harus mendapatkan nilai kalau dalam perguruan tinggi 8,7 ke atas sampai 9,9. Ya, jadi harus mempunyai nilai yang sangat tinggi, sangat baik, baru mendapatkan mahkota. Iya, itu seperti saya mengikuti bagaimana ketika anak saya di wisuda, saya melihat mereka mendapatkan mahkota dan kemudian, dan itu merupakan satu kebanggaan. Bahkan kalau yang lulus istimewa itu masih diberi lagi satu selendang dengan tulisan cum laude. Wah, itu satu kebanggaan luar biasa. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita bersama-sama menjadi kehidupan umat Tuhan yang realistis. Jangan kita kemudian untuk mendapatkan nilai yang sangat baik, itu kita melalui jalan yang tidak legal. Prosesnya harus legal, yaitu diuji. Oleh karena itu sekali lagi, pada season ini saya ingin penekanan yang baik untuk mendapatkan nilai yang sangat baik, terutama untuk menjadi kehidupan yang sempurna. Kata Rasul Yakobus, tidak bisa tidak, kita harus dibawa oleh Tuhan kepada ujian iman. Ya, seperti apa yang dilakukan oleh Bapak kita orang percaya Abraham dalam menghadapi cobaan yang berat. Ya, karena Abraham dan Sarah dalam kurun waktu 25 tahun dia itu bergumul untuk bisa melahirkan anak laki-laki yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, apalagi kalau kita bicara pengajaran anak laki-laki adalah pengajaran kesempurnaan. Bagaimana Abraham dan Sarah untuk bisa mencapai kesempurnaan, imannya bisa mencapai, itu dia harus proses diuji. Bahkan sesudah anaknya Ishak dilahirkan, yang dia tunggu selama 25 tahun dengan segala persoalannya, maka kemudian itu pun masih diuji lagi. Tetapi kepercayaan kita terhadap Tuhan yang mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Sempurna itu akan diadakan oleh Tuhan. Yang tidak ada pada manusia, itu akan diadakan oleh Tuhan. Dengan firman-Nya, dengan pengajaran. Apalagi secara khusus kepada kita, saya dan saudara yang sangat dicintai Tuhan. Tuhan berkenan mengungkapkan rahasia ruangan Maha Suci. Pengajaran kesempurnaan, pengajaran anak laki-laki ini dapat kita lahirkan. Oleh karena itu kita dikehendaki oleh Tuhan pada season yang lalu, ukuran ibadah kita ini harus mencapai ukuran yang Tuhan mau. Karena ini penilaian yang legal, penilaian yang sah dari Tuhan. Kalau ukuran kita di halaman tidak perlu diukur, kata Tuhan kepada Rasul Yohanes. Demikian juga kalau ukuran kita masih hanya ada pada ruangan suci karena mempertahankan kesaksian Yesus pelita emas dan berpegang kepada hukum-hukumnya, pengajarannya bagaikan meja roti sajian saja, maka itu akan ditinggal.
Kecuali kalau kita bisa meningkatkan sampai ke dalam ruangan maha suci, daerah kesempurnaan itu. Satu daerah tempatnya orang-orang yang rohnya menjadi sempurna. Kata Ibrani pasal 12. Maka kehidupan kita sudah memenuhi standar ukuran Tuhan. Karena kita dianggap mempunyai nilai yang sangat baik. Sesuai dengan serupa dengan gambar anak laki-lakinya itu, Yesus. Dan nanti kita akan menjadi tubuhnya. Ya, sebagaimana dijelaskan pada season yang lalu. Oleh karena itu sekali lagi, mari, tidak ada jalan lain di dalam menghadapi proses ujian. Kita harus tabah. Kita harus bertahan. Ya. Kita harus tahan uji. Jangan kemudian kita salah mempersepsikan bahwa ujian iman itu pencobaan yang datang kepada kita itu kemudian kita salah mengerti, salah mengartikannya. Coba kita baca Yakobus pasal 1 ayat 13 itu. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Jangan sampai kita salah mengartikan, salah memahami, salah mempersepsikan bahwa percobaan yang kita alami itu datangnya dari Allah. Bukan, kata Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Allah sendiri tidak mencobai siapapun. Yang perlu diingat sekali lagi, pencobaan itu harus kita balik menjadi materi ujian. Ya, ada satu ayat bahwa untuk menghadapi ujian kita pasti mampu, sebab Allah tidak menguji kita di luar pelajaran yang tidak Dia berikan. Jadi ini materinya itu sudah jelas. Karena kita sudah diajari. Kita sudah diberi pelajarannya. Tinggal kita mempraktekkan di dalam menghadapi ujian itu. Pasti kita dapat menanggungnya, dapat melakukannya, dapat menyelesaikannya, dapat bertahan. Iya, dan Allah tidak akan melebihi pencobaan, melebihi kekuatan kita. Ada ayat yang lain. Oleh karena itu kata ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat oleh keinginannya itu, kemauannya itu, pikirannya itu. Ayat 15, dan apabila keinginan seseorang itu telah dibuai, telah matang, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia akan melahirkan maut, akan mengalami kematian. Oh, oleh karena itu, mari sekali lagi pada season ini, karena memang tidak bisa tidak, kita harus dapat masuk ke dalam ruangan maha suci untuk menjadi kehidupan yang sempurna, dalam arti memiliki nilai yang sangat baik. Dan untuk mencapai itu tidak bisa tidak, kita tidak bisa menghindar, karena kita harus mempunyai nilai yang sangat baik.
yang saya katakan secara legal. Ya, yaitu melalui proses mekanisme ujian. Jadi sekali lagi, di dalam menghadapi ujian, datangnya pencobaan kepada kita, bahkan dikatakan oleh Rasul Yakobus, berbagai-bagai pencobaan. Ya, berbagai-bagai pencobaan. Itu harus kita terima sebagai ujian iman kita. Dan supaya kita dapat menghasilkan nilai, yaitu apa? Ketabahan, ketahanan iman, yang disebut dengan ketekunan. Jadi semakin kita dicobai, maka kita harus semakin kuat, semakin tahan, semakin bertekun. Jangan kemudian kita semakin rohani kita merosot. Kita harus semakin kuat. Itu. Ini karena untuk mengukur, untuk menilai sejauh mana nilai yang kita peroleh. Apalagi kalau kita menggunakan sistem NEM atau nilai yang murni. Ya itu tidak bisa tidak. Dan ukuran yang Tuhan mau adalah sangat baik. Seperti yang dijelaskan di dalam kitab Wahyu. Kalau ukurannya itu tidak sangat baik, tidak memenuhi kriteria untuk bisa masuk ke dalam ruangan Maha Suci. Sempurna dalam arti memiliki kedewasaan rohani. Sempurna, dalam arti memiliki nilai yang sangat baik. Sebab kalau nilai kita hanya suci saja, itu tidak sesuai dengan gambar dan rupanya Allah. Yang sempurna itu, yang maha suci itu. Kita harus sama, serupa. Oleh karena itu, ya di hari-hari ini, waktu yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita manfaatkan. Ya kalau di dalam sistem pendidikan yang saya perhatikan di Indonesia ini sekarang itu bahasanya memang ujian, tapi dibahasakan yang sangat rasional, namanya evaluasi. Ya, diistilahkan evaluasi. Jadi sebenarnya ujian itu merupakan evaluasi dari apa yang kita pelajari. Nah, ini sangat rasional saja. Oleh karena itu saya ingin dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita pahami bagaimana proses untuk memperoleh nilai yang sangat baik. Tidak bisa tidak. Kita harus melalui ujian, yang saya katakan ujian yang legal. Supaya nilai kita itu nilai yang murni dari diri kita. Tidak bisa kita mencontek orang lain. Tidak bisa kita, maaf kata, memakai istilahnya kalau dalam bahasa menggunakan joki, orang lain yang mengerjakan, tapi nilainya punya kita, bukan. Ini betul-betul masing-masing harus dihadapkan ke berbagai-bagai pencobaan. Sebenarnya kata Rasul Yakobus, kita harus berbahagia karena memang kita ini dalam proses yang legal. Ya, jadi semakin kita menghadapi berbagai-bagai pencobaan, kita akan tahu mengukur, kita bisa menilai sampai di mana evaluasi kita terhadap kehidupan kita yang oleh kemurahan Tuhan telah diberi pengajaran. Apalagi sekarang ini pengajarannya adalah pengajaran kesempurnaan,
pengajaran anak laki-laki, pengajaran bagaikan ungkapan rahasia ruangan maha suci, daerah kesempurnaan, sampai nanti kita akan ditetapkan oleh Allah masuk untuk menjadi peti perjanjian. Karena kita mampu melahirkan anak laki-laki, gambaran dari tubuhnya Kristus yang sempurna itu, yaitu jemaat yang disempurnakan. Untuk dapat menyatu dengan Tuhan sebagai kepala. Kalau dalam pelajaran peti perjanjian, kita sebagai peti perjanjiannya, Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus menjadi tutup pendamaiannya. Itulah wujud daripada kehidupan manusia yang serupa dengan gambarnya Allah. Bahkan manusia yang sama dengan Allah memiliki kehidupan yang sempurna dan kemudian akan disatukan. Kita yang banyak yang disempurnakan ini menjadi petinya, dan Tuhan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai tutup peti perjanjian. Untuk betul-betul kita mewujudkan kehadirannya Allah. Oh, arah kita ke sana. Jadi sekali lagi, jangan sampai kemudian kita tidak tahan. Kita tidak bisa melampaui ujian dengan baik. Sebab mahkota kehidupan yang kekal itu telah disediakan, telah menunggu kita. Oleh karena itu sekali lagi, menjadi dorongan bagi kita. Tapi pada season ini akan saya tambahkan sedikit tentang bagaimana di dalam sejarahnya nabi-nabi sebagai pengabar pengajaran atau menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan itu, ada seorang nabi yang betul-betul mempunyai pengalaman yang dahsyat. Karena di dalam aspek kehidupannya itu, dia betul-betul dicobai, yaitu Nabi Ayub. Coba ya, kita baca 1-2 ayat, atau di dalam suratan Yakobus ini aja dulu. Kita akan baca bersama-sama di dalam Yakobus pasal yang ke-1 itu, langsung saja pada ayat yang ke-10. Ya, coba kita baca ayat 9 dulu. Satu ayat, atau ayat 8 ya, ayat 8 dulu, saya tambahkan dulu ya. Kamu juga harus bersabar atau bertekun dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya, menjelang kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi ini, kita harus sungguh-sungguh bertekun, bersabar. Bahkan kita harus menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita. Jangan sampai kita lewat pada kedatangan Tuhan untuk menjemput jemaat yang disempurnakan, untuk diangkat Wahyu 12. Tapi yang sesuai dengan ukuran yang Tuhan mau, karena mempunyai nilai yang sangat baik, bagaikan ruangan maha suci, maka dia diangkat. Tapi yang masih di ruangan suci ditinggal, yang di halaman diserahkan juga kepada antikris. Yang ruangan suci pun juga diserahkan kepada antikris untuk diperanginya. Kecuali dia bisa lulus dari antikris, dia harus mati syahid di penggal kepalanya. Nanti pada kebangkitan pertama akan dibangkitkan untuk masuk ke ruangan maha suci 1000 tahun damai.
Prosesnya tapi ngeri. Ya. Tetapi kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, katakan jangan kita bersungut-sungut, saling mempersalahkan, supaya jangan dihukum, kata ayat 9. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jadi sudah di berhadapan kita. Oleh karena itu jangan kita, tetapi mari kita harus kuasai diri kita, keinginan kita. Jangan terbawa arus sampai keinginan kita itu mengatakan membuahkan dosa. Dan kalau dosa itu terus dipertahankan dan berkembang matang, maka akan membuahkan kematian. Oleh karena itu ayat 10, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ayat 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yang sekalipun menderita, sekalipun di dalam kesusahan, tapi mereka tetap bertahan, mempertahankan, karena proses penderitaan itu adalah proses ujian iman. Ayat selanjutnya 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun dalam menghadapi ujian tidak undur, dalam ujian dia tidak kalah, dalam ujian dia tetap bertahan sampai dia bertekun. Kata ayat ini, dan kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan bagi Ayub. Karena Tuhan adalah Maha Penyayang, dan Tuhan itu adalah Maha penuh belas kasihan. Tuhan itu adalah Maha Suci. Oh, haleluya. Dia, kalau Ayub bertekun, di dalam sejarahnya, bagaimana Ayub dalam waktu yang bersamaan, itu betul-betul menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Tapi Ayub tetap bertekun, tetap bertahan. Dan bahkan akhirnya ketekunan Ayub itu membuahkan hasil. Sebab barang siapa yang bertahan dan bertekun di dalam menghadapi pencobaan, itu dia akan memperoleh yang namanya kematangan, dan kematangan ketekunan itu akan menghasilkan kesempurnaan. Seperti apa yang dialami oleh Ayub. Coba sedikit ya kita baca kisah dari Ayub agak sedikit cepat. Kitab Ayub pasal yang pertama, coba kita baca apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada iblis yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendatangkan pencobaan bagi Ayub. Coba kita akan baca bersama-sama ayat pasal 1 ayat 15 dengan agak cepat ya. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Apa yang dimiliki oleh Ayub, itu semua ada dalam kuasamu, kata Tuhan kepada iblis. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya, terhadap pribadinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Dan ayat 3, pada suatu hari ketika anak-anaknya Ayub, laki-laki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datang seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepadanya, kepada Tuhan. Tuhan, kata hambanya itu kepada Ayub. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata,
api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat 17, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahu hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan perempuan sedang makan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberikan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dan semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Sedikit kalau kita perhatikan bagaimana Ayub betul-betul dalam berbagai-bagai pencobaan, segala harta kekayaannya, bahkan anak-anaknya betul-betul menimpa kepada Ayub. Sampai akhirnya semuanya itu, ini percobaan yang berbagai-bagai percobaan. Sementara satu melaporkan, datang lagi yang satunya, datang lagi yang satunya, datang lagi yang sampai terus menerus. Tetapi dalam ayat 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut dan tidak menyalahkan Tuhan. Ini yang perlu kita contoh di dalam menghadapi pencobaan. Jangan kemudian kita salah mengerti, salah paham terhadap Allah. Kita tuduh Allah. Ayub sama sekali tidak berbuat dosa. Ini satu contoh seperti apa kata Yakobus, berbahagia mereka. Dan kita tahu bagaimana ketekunan Ayub di dalam menghadapi pencobaan, ketabahan Ayub, kekuatan Ayub di dalam menghadapi pencobaan. Dia katakan Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Oh, semua dari Tuhan. Dia datang telanjang, nanti juga pergi akan telanjang. Itu satu kesimpulan kekuatan iman yang teruji dan menghasilkan nilai. Bahkan juga bagaimana Ayub setelah itu penderitaannya bertambah, penyakit datang kepadanya dan sebagainya. Tapi pada akhirnya karena Ayub bertekun, Ayub tabah, Ayub kuat di dalam menghadapi pencobaan itu. Maka kemudian di dalam ayat yang pasal yang ke-42, bagaimana kemudian Tuhan memberkati Ayub dengan sangat luar biasa. Dikatakan memperoleh berkat 2 kali lipat. Coba kita baca langsung saja Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Oh, ini luar biasa. Bagaimana dari dia memiliki 2 kali lipat, kembalikan 14.000 dan seterusnya. 2 kali lipat kata Tuhan.
Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalan yang lama dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin. Ayat 12 perhatikan. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya dan selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba. Yang tadinya itu dia miliki hanya 7.000 ekor. Sekarang menjadi 14.000. Dan 6.000 unta. Dan seterusnya dia menerima 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 anak laki-laki dan 3 orang anak. Jadi anaknya kembali. Masih dapat 7 anak. Bahkan di ayat 14. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima. Dan yang kedua Kesia. Yang ketiga Keren Apuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Dan sudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub, tua dan lanjut umur. Oh, sungguh luar biasa. Hasilnya ujian iman yang dilakukan oleh Ayub dengan berbagai-bagai pencobaan datang. Itu dianggap sebagai satu ujian. Dan dia tidak berdosa. Dan dia tetap tidak menyalahkan Tuhan. Karena memang pencobaan itu datangnya bukan dari Tuhan. Bahkan ini dikatakan dari iblis. Sekalipun yang nyuruh adalah Tuhan. Tapi Tuhan menguji Ayub. Sejauh mana kepercayaan Ayub terhadap Tuhan. Oh, dan Allah, kalau menurut Abraham, memiliki kemampuan mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Luar biasa ya. Oleh karena itu, pada season ini saya ingin memberikan penekanan yang dalam. Untuk menjadi kehidupan yang sempurna dalam arti memiliki nilai yang sangat baik, tidak bisa tidak. Kita harus masuk dalam proses yang benar, yang legal, yaitu masing-masing kalau kita diperhadapkan kepada berbagai-bagai pencobaan, kita sebenarnya harus bahagia karena memang kita sedang berada di dalam ujian akhir. Ya, hari-hari ini anak-anak kita yang SD, SMP, demikian juga cucu saya, ada yang SD, ada SMP, sedang masuk di dalam proses ujian akhir agar menentukan hidupnya di dalam belajar ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dan kita oleh Tuhan diminta, kata Rasul Yakobus, kita harus bertahan di dalam menghadapi cobaan itu. Jangan sampai kemudian kita tidak lulus. Kita harus luluskan. Karena kita sedang diuji. Sejauh mana nilai kita. Dan kita harus memperoleh nilai yang sangat baik. Supaya sesuai dengan ketentuan yang Tuhan mau, menjadi serupa dengan gambarnya Allah, anaknya, menjadi kehidupan yang sempurna. Oh, haleluya. Oleh karena itu, kita harus tingkatkan. Kalau kita diuji, ketekunan kita, ketabahan kita, ketahanan kita. Jangan kemudian kita salah mengerti, salah paham terhadap Allah. Kita anggap Allah yang mendatangkan kita percobaan, bukan. Diri kita harus kita menangkan. Diri kita harus kita kuatkan. Jangan sampai kemudian kita diseret
untuk sampai kita membuahkan dosa. Dan dosa itu membuahkan kematian. Tapi kita harus menang. Kita harus berhasil di dalam melaksanakan ujian iman kita. Agar mahkota kehidupan yang disediakan oleh Allah bagi kita. Mahkota kemuliaan. Oh, itu disematkan di atas kepala kita. Sebagai pemenang dan layak untuk duduk bersamanya, memperoleh kehidupan yang kekal selama-lamanya. Semoga pelajaran kita season yang ke-46 ini dapat menjadikan mata hati kita, mata rohani kita terang, dan kita dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita untuk supaya kita dapat masuk ke dalam ruangan Maha Suci, menjadi kehidupan yang sempurna dalam arti memiliki nilai yang sangat baik. Hasil belajar kita kepadanya, hasil kita menerima ajarannya, terutama ajaran kesempurnaan, pengajaran anak laki-laki, pengajaran tentang ungkapan rahasia ruangan Maha Suci yang sudah Tuhan bukakan kepada kita. Semoga Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek memberikan kekuatan, ketabahan, kemampuan kepada kita untuk menghadapi cobaan-cobaan yang datang. Karena itu merupakan wahana, ujian bagi kita untuk kita dapat bertekun sampai kita memperoleh mahkota kehidupan, menjadi kehidupan yang disempurnakan, utuh, tidak kekurangan suatu apa. Kata Rasul Yakobus, sekali lagi Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudara yang sangat dicintai Tuhan dan memberkati saya. Amin.